Hai, nama saya Dan dalam tutorial ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur situs web WordPress Anda menggunakan Bluehost. Pertama, saya akan memandu Anda bagaimana cara membuat akun Bluehost dan memastikan Anda mendapatkan harga terbaik yang tersedia untuk hosting situs web WordPress Anda. Setelah itu selesai, kita akan mengatur domain Anda, lalu kita akan menginstal WordPress. Setelah itu, saya akan menunjukkan cara mendapatkan akses gratis ke ratusan template situs web profesional yang sepenuhnya dapat disesuaikan dan ramah seluler. Kemudian saya akan membimbing Anda langkah demi langkah tentang cara menyesuaikan template ini menggunakan Elementor, pembuat halaman drag and drop populer untuk WordPress. Terbaik dari semuanya, semua yang akan kita gunakan dalam tutorial ini gratis, kecuali untuk hosting di Bluehost. Namun, jika Anda mendaftar menggunakan tautan mitra kami untuk Bluehost, Anda akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada yang Anda temukan di halaman utama mereka. Anda akan menemukan tautan pendaftaran di deskripsi video di bawah, jadi pastikan untuk menggunakan tautan tersebut saat mendaftar untuk menghemat uang. Sekarang, mari kita pilih paket hosting dan domain. Penawaran ini mencakup domain gratis untuk tahun pertama, dan untuk memanfaatkannya, klik mulai sekarang. Di sini kita melihat paket-paket Bluehost. Semua yang akan Anda lihat di tutorial ini bisa Anda lakukan dengan paket dasar, jadi saya akan klik pilih paket. Saat Anda mendaftarkan domain baru, sebaiknya buat nama yang cukup singkat dan mudah diingat, serta pastikan masih tersedia. Saya akan menamainya BHWP Tutorial 2, singkatan dari Bluehost WordPress Tutorial. Lalu Anda bisa mengganti domain tingkat atas di sini jika mau, tapi saya sarankan tetap menggunakan .com. Saya suka menambahkan privasi dan perlindungan domain untuk menghindari spam, tapi nanti saya akan tunjukkan cara menghapusnya jika Anda berubah pikiran. Sekarang, klik cari domain. Di keranjang belanja kami, Anda dapat mengubah paket hosting, tetapi 1 tahun adalah tarif bulanan terbaik. Dan disinilah Anda dapat menghapus perlindungan itu jika Anda berubah pikiran. Saya akan melanjutkan ke pembayaran. Sekarang, masukkan saja informasi kontak Anda, lalu gulir ke bawah untuk memasukkan informasi akun Anda. Periksa kembali apakah semuanya terlihat baik-baik saja, lalu klik kirim pembayaran. Sekarang setelah kita menyiapkan hosting dan memiliki domain, saatnya menginstal WordPress. Dan begitu saja, setelah pembayaran dikirimkan, WordPress secara otomatis terpasang, dan kita langsung masuk ke dashboard Bluehost. Anda bisa menggunakan tombol ini untuk masuk ke WordPress, tapi saya akan tunjukkan cara ke sana kalau Anda menutup jendela pop-up ini. Saya akan menutupnya, dan secara default kita berada di tab hosting. Tombol edit situs ini akan membawa Anda ke tempat yang sama, atau jika Anda mengunjungi tab situs web, mengklik edit situs di sini juga akan membuka WordPress. Dan kemudian di halaman ini, pilih bahwa Anda sedang mengikuti tutorial. Dan sekarang kita sudah sampai di dashboard admin WordPress. Ini adalah back-end situs web Anda, tempat Anda akan kembali ketika ingin melakukan perubahan, menerbitkan halaman, atau memasang sesuatu yang baru. Sebelum kita mulai mendesain, mari kita bersihkan dashboard ini dengan cepat dan atur beberapa pengaturan agar dashboard admin WordPress Anda bebas dari kekacauan. Klik dashboard di bawah bagian Bluehost pada menu sebelah kiri untuk kembali ke beranda. Mari kita bersihkan dulu tile dan pesan-pesan ini. Saya akan menutup banner sambutan, lalu saya akan membuka opsi layar. Di sini saya akan menghapus centang semua elemen layar. Anda selalu bisa menambahkannya kembali nanti jika Anda mau. Lalu saya akan menutup opsi layar saya. Untuk menghapus beberapa notifikasi ini, saya akan pergi ke tab plugin. Kita akan kembali ke sini nanti, tapi untuk sekarang saya akan memilih Creative Mail, Monster Insights, Jetpack, Optin Monster, dan Yoast SEO. Saya akan klik tindakan massal, lalu nonaktifkan dan terapkan. Baiklah, jauh lebih baik. Hal penting berikutnya yang harus kita lakukan adalah memasang tema yang akan memberikan struktur dasar pada situs web kita. Tema mengontrol warna, font, dan tata letak, dan kita akan memasang tema gratis populer bernama Astra. Dan Astra adalah tema yang sangat cocok digunakan dengan alat yang akan kita gunakan selanjutnya, yaitu template awal dari Elementor. Dari dashboard kita, arahkan kursor ke tampilan, lalu klik tema. Kemudian klik tambah tema. Di kanan atas, cari Astra, lalu arahkan kursor ke sana dan klik install. Setelah selesai diinstal, klik aktifkan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara mendapatkan akses ke ratusan template website gratis yang sepenuhnya dapat disesuaikan menggunakan sebuah plugin. Plugin bekerja seperti aplikasi untuk situs web Anda.
Plugin menambahkan fitur baru, persis seperti aplikasi di ponsel Anda. Klik pada plugin. Saya akan menutup jendela ini, lalu pergi ke tambah plugin. Cari plugin dengan kata kunci Starter Templates. Ketika Anda melihat yang ini, Anda bisa klik Install. Setelah selesai diinstal, klik aktifkan untuk membuka Starter Templates. Di sini klik bangun dengan template. Jika Anda tidak melihat Elementor sebagai pilihan, silakan cek video yang ditautkan di kartu di kanan atas, yang akan menunjukkan cara memperbaikinya. Lalu pilih Elementor sebagai page builder kita. Starter Templates memungkinkan Anda membangun dan mengedit halaman menggunakan alat drag and drop yang sederhana. Plugin ini memberikan banyak desain siap pakai untuk dipilih, dan kita akan menggunakan salah satu yang benar-benar gratis. Sekarang, mari kita pilih template untuk situs web Anda. Template memberikan Anda tata letak lengkap dengan halaman-halaman yang sudah didesain. Jadi apa perbedaan antara tema dan template? Tema, seperti Astra, mengatur tampilan keseluruhan dari seluruh situs web Anda seperti font, warna, dan tata letak. Template hanya mengatur tata letak satu halaman tertentu saja, seperti halaman beranda atau halaman tentang. Anda tetap bisa mengubah apapun nanti, tapi memilih template yang bagus memberi kita titik awal yang baik. Saat Anda menggulir, Anda akan melihat beberapa di antaranya yang diberi tanda premium, dan jika Anda mengklik salah satunya, Anda bisa melihat pratinjau. Jika Anda belum yakin, klik X ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Anda bisa menjelajah berdasarkan kategori jika itu membantu, tapi yang satu ini menarik perhatian saya tadi, jadi saya akan memilihnya. Jika Anda sudah punya logo situs, Anda bisa mengunggahnya di sini. Tapi saya akan tunjukkan cara melakukannya nanti jika Anda belum punya. Dan kemudian Anda juga bisa memilih pasangan font dan palet warna di sini. Jika sudah siap, klik lanjutkan. Alih-alih memilih fitur, saya akan klik lewati langkah ini, lalu saya akan lewati dan lanjutkan di sini, dan terakhir pastikan Anda memahami lalu klik kirim dan bangun situs web saya. Situs web Anda mungkin hanya membutuhkan beberapa menit untuk dibangun. Setelah selesai, klik di sini untuk mengunjungi situs web Anda. Dengan template Anda yang sudah terpasang dan situs Anda sudah dibangun, Anda bisa menjelajah dan menavigasi, tapi sekarang saatnya menggunakan pembuat halaman Elementor untuk mengubah apa yang ada di situs web Anda. Elementor adalah pembuat halaman drag and drop. Itu berarti Anda bisa mengklik sesuatu seperti teks atau gambar dan langsung mengubahnya di layar. Anda bisa menutup tab ini, lalu di bilah admin WordPress, klik edit dengan Elementor. Saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah menggunakan Elementor agar Anda merasa percaya diri mengedit situs Anda kapan saja. Setiap halaman disusun dalam 2 kontainer. Jika kita mengarahkan kursor ke bagian-bagian ini, kita bisa melihatnya diberi garis tepi berwarna magenta. Dan kita juga memiliki pegangan kontainer di sini. Panel struktur ini sangat membantu untuk memilih kontainer di halaman kita dengan cepat. Dan jika Anda mengaktifkan atau menonaktifkan visibilitas kontainer, itu bisa membantu Anda mengidentifikasinya. Saya akan menyembunyikan panel struktur untuk sementara dengan menggunakan Command I di keyboard Mac atau Ctrl I di keyboard Windows. Izinkan saya menggulir ke bawah, dan untuk menambahkan kontainer baru, arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada, lalu klik ikon plus ini. Itu akan menampilkan opsi untuk menambahkan konten baru. Untuk memindahkan sebuah kontainer, arahkan kursor ke kontainer yang sudah ada hingga muncul pegangan kontainer, lalu seret ke posisi baru di halaman. Untuk menghapus kontainer apapun, cukup klik pada tanda X. Kontainer menampung elemen-elemen yang membentuk isi halaman, seperti judul, teks, tombol, gambar. Jika saya membuka kembali panel struktur saya dengan Command I, kita bisa melihat elemen-elemen yang bersarang di dalam kontainer di sini. Mari kita lihat bagaimana cara mengedit elemen-elemen ini. Untuk mengedit teks tersebut, cukup pilih teks apapun di halaman dan langsung ubah teksnya. Kita juga bisa mengedit teks di sini, di sebelah kiri. Saat kita mengeklik gaya lalu mengeklik edit tipografi, kita dapat mengedit gaya elemen teks ini dan kita memiliki banyak kendali atas pengaturan yang berbeda. Cara kerjanya sama dengan tombol kita. Klik tombol ini dan Anda dapat membuat perubahan di sini di sebelah kiri. Saya akan mengubah teksnya menjadi lihat tujuan. Dan tentu saja Anda juga dapat menata tombol Anda. Saya akan mengubah warna font tombol saya di sini. Untuk mengubah gambar, cukup klik pada gambar, lalu pilih-pilih gambar di sebelah kiri, dan unggah gambar baru Anda di sini.
saya akan memilih berkas baru, dan setelah selesai mengunggah, pilih lagi. Pada tab gaya di sisi kiri, Anda memiliki banyak opsi untuk membuat perubahan pada posisi dan perataan gambar Anda. Untuk membuat perubahan pada halaman lain di situs web kami, klik menu tarik turun halaman di bilah atas dan pilih halaman lain. Setelah kita berada di halaman baru, kita bisa mengedit elemen dengan cara yang persis sama. Untuk menambahkan halaman baru sepenuhnya ke situs web kita, buka tab baru dan ketikkan domain Anda. Saat Anda masuk ke akun WordPress Anda akan dapat melihat bilah admin WP di bagian atas sini. Di bilah admin WordPress, klik baru, lalu halaman. Di sini, kita bisa mengganti nama halaman kita, dan kemudian klik terbitkan. Jika kita melihat halaman kita untuk saat ini masih sangat sederhana, untuk mengedit halaman baru ini, klik edit halaman, lalu edit dengan Elementor. Kemudian Anda bisa menggunakan fitur drag and drop untuk membangun halaman Anda dengan menyeret widget yang ada di sebelah kiri. Saya bisa menambahkan dan kemudian mengedit sebuah judul. Lalu saya bisa menambahkan elemen lain dan saya bisa menyeret gambar, lalu saya bisa mengunggah gambar baru di sana, persis seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk mempercepat proses secara drastis, Anda juga bisa mengimpor template dari perpustakaan template. Gulir ke bawah dan klik ikon Starter Templates, lalu temukan halaman yang ingin Anda impor. Jika mau, Anda bisa melakukan pencarian. Saya akan mengetik outdoor, pilih salah satu yang Anda suka, lalu klik import template. Setelah proses impor selesai, hapus kontainer yang tidak Anda perlukan, lalu Anda bisa mempublikasikan perubahan dan melihat pratinjau halaman Anda jika diinginkan. Sekarang, halaman baru ini belum bisa ditemukan di menu navigasi kita. Untuk menambahkannya, klik sesuaikan, pilih menu, lalu menu utama. Kita bisa klik tambah item, lalu kita bisa memilih halaman baru kita untuk menambahkannya ke menu, dan kita bisa mempublikasikan sekali lagi. Terakhir, mari kita lihat bagaimana cara mengedit header dan footer. Saat kita masih berada di bagian kustomisasi ini, arahkan kursor ke ikon pensil dan klik untuk mengedit elemen header kita. Ikon luar akan memungkinkan kita mengubah tinggi header. Jika kita mengklik ikon edit bagian dalam, kita bisa mengubah atau mengatur ulang elemen header lainnya. Untuk mengganti logo, misalnya, klik ganti gambar dan unggah logo baru. Dan footer website Anda bekerja dengan cara yang sama. Jika kita menggulir sampai ke bagian paling bawah, kita bisa klik ikon pensil itu dan itu akan memungkinkan kita mengedit elemen footer sama seperti yang kita lakukan pada header. Sekarang Anda tahu cara mengatur website WordPress Anda dengan Bluehost dan Anda bisa menyesuaikan konten website Anda menggunakan Elementor. Jika Anda belum mengikuti dari awal, ingatlah bahwa menggunakan tautan di deskripsi akan memberi Anda penawaran khusus dari kami untuk Bluehost. Terima kasih telah menonton.